Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-31. Kali ini kita akan bahas mengenai perlu nggak sih kita pakai jasa financial planner. Hari ini gue ditemani sama Julio dan kembalinya dua gadis kita yakni Sigma dan Dia. Hai, masih gadis. Halo. Ya iyalah, Setelah hilang 1 bulan lamanya. mandi dulu. Oke, langsung aja kita bahas mengenai perencana keuangan atau financial planner. Apa sih financial planner itu? Sebenarnya financial planner itu adalah lembaga atau perorangan yang membantu menyusun pengelolaan keuangan termasuk menganalisis penghasilan, pengeluaran, utang, tabungan, dana pensiun, dana pendidikan, dan pilihan-pilihan investasi. Perencana keuangan ini juga bertujuan untuk membantu Anda mencapai target keuangan yang hendak dicapai di tahun depan atau di masa-masa selanjutnya. Jadi ya itu ya, financial planner tuh orang yang mengadvise seseorang agar perencanaan keuangan itu lebih baik gitu. Nah, di antara lu pada nih, ada yang make jasa financial planner nggak? Kagak, nggak mampu. Oh, ya. Nggak mampu ya? Diri gue sendiri. Kan Jadi biasanya yang ngatur sendiri make ya kayak out money gitu kan ya. Oh iya. Biasa. Sebenarnya yang pakai financial planner ini ya biasanya yang udah pendapatannya udah 2 digit ya, sebenarnya kayak gitu. Gak juga. Iya coy. Biasanya gue bilang. Mahal banget kali ya. Iya. Nah, Iya. sebenarnya perlu nggak sih kita pakai jasa financial planner? Coba menurut lu gimana, Wok? Kita perlu nggak sih kita pakai jasa financial planner tuh untuk diri kita sendiri atau keluarga tuh perlu nggak menurut lu? Kalau menurut gue pribadi, tergantung kebutuhan kita sih gitu. Kalau misalnya tergantung kebutuhan dan kemampuan juga. Nah, berarti kan kemampuan. Yang pertama kemampuan dulu kali. Kalau misalnya mampu, Iya. kalau misalnya mampu, ya kenapa enggak gitu? Karena ada apa ibaratnya tips and trick yang nggak lo dapet dari misalnya financial planner free di YouTube gitu atau di mana media-media lain yang tidak berbayar. Tips and tricknya pasti berbeda dengan financial planner yang berbayar gitu tips and tricknya. Nah, iya betul. Ada sesuatu yang tidak lo dapatkan dengan kalau lo yang free itu gitu. Terus kalau kebutuhan ya itu juga kebutuhannya lu ngeliat juga lu kira-kira benar-benar perlu nggak? Butuh apa enggak ya? Kalau mah gimana menurut lo? Lu butuh nggak kira-kira? Atau apa perlu nggak sih kita atau orang lain gitu yang pakai jasa financial planner? Sebenarnya sih kurang lebih setuju sama Julio tadi kan, tergantung kebutuhan sama kemampuan juga. Ya kalau misal kayak kita gini kan kita kayak udah istilahnya udah melek gitu kan dunia investasi kayak gimana, terus keuangan kita sendiri. Ya intinya kita kita udah dapat ilmu yang emang dibutuhin buat planning keuangan kita sendiri gitu loh. Kalau misal lo masih perlu pendapat lain ya nggak apa-apa gitu. Pakai financial planner ini ya sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau gue sendiri, kalau misal gue sendiri yang emang udah bisa maintain dan dan gue juga nggak ada biaya berlebih buat financial planner ini ya yang percuma juga gitu loh. Iya, buat apa gitu ya? Mungkin sih lebih dibutuhin sama ya misalnya orang-orang kaya yang masih kesulitan buat ngatur atau manage keuangan mereka gitu kan. Ini mereka punya uang banyak tapi nggak tahu gitu mau dialokasiin kemana gitu aja, ya? mau diapain. Ya mungkin yang lebih membutuhkan sih yang seperti itu. Nah, kalau dia gimana dia? Perlu nggak menurut lo kita pakai jasa financial planner? Gue sama kayak Julio sama Simon. Jadi sesuai kebutuhan sama kemampuan. Jadi kalau misalnya kita
merasa masih Merasa agak jauh ya. untuk mengelola dana kita sendiri, ya apa. Tapi kalau misalnya Kencengin dikit di suaranya. kecil banget ya. Mm-mm. Tapi Nggak apa-apa. kalau misal pernah Lu dalam sumur bagaimana sih? Jauh banget suara lo. serius kalau sekarang jadi nggak? Nah, nih lumayan. Dari lumayan deh. Aduh, lu ngomong dari dalam sumur lo ya. Nih, jadi Ya lumayan. apa? Kalau kan tadi kan sesuai keperluan sama apa kemampuan ya. Nah, kalau menurut kita dana kita ini masih bisa kita maintain sendiri dan kita punya ilmu yang apa sih instrumen apa yang bisa kita alihin di tentang dana kita ini, ya menurut gue maintain sendiri juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau pakai financial planner ya nggak apa-apa juga. Cuman kan kalau financial planner itu yang tadi kita bilang kan lebih ke orang kaya yang mungkin masih kurang tahu gitu untuk instrumen-instrumen yang lain. Mungkin dia lebih ke taunya misalnya logam mulia atau sektor real aja, tapi kalau pasar modal dia nggak begitu tahu. Nah mungkin dia Iya. Paling taunya deposito mereka. Mungkin. Nah, sebenarnya yang kita highlight semua itu kan sebenarnya yang membutuhkan planner itu sebenarnya adalah orang yang awam dalam finansial sebenarnya. That's why mereka ikut financial planner agar bisa diarahin. Gue nih sebaiknya investasi apa ya? Gue sebaiknya tuh uang gue dikemanain ya? Soalnya financial planner itu nggak cuman soal investasi aja. Financial planner itu juga ada yang soal ngatur bagaimana arus cash flow keuangan sebulan. Ada loh yang dalam sebulan itu dia malah bingung, uangnya habis, bahkan dia sampai pakai kartu kreditnya dan uang yang dipakai untuk kartu kreditnya itu buat bayar cicilan di bulan depannya. Itu ada yang kayak gitu. Iya. Itu ada. Banyak. Jadi jangan samain jangan samain diri kita kayak orang lain itu. Wah, orang lain mah pasti kayak gini, kita gini aja gitu. Karena kita udah melek investasi, udah melek apa sih semacam kayak bagaimana cara ngatur uang. Jadi ya kita pasti bisa cukup aja gitu. Tapi ada orang yang emang dia dalam sebulan itu pendapatannya 10 juta, keluarnya malah 12 juta. Itu ada yang kayak gitu. Gali lubang tutup lubang. Nah, that's right. Dia malah nutupin dari kekurangan 2 jutanya tuh dari kartu kreditnya dia, bahkan mungkin dari kredivo atau apa gitu. Dia bisa kayak gitu karena memang ada sesuatu yang salah dari cara dia pengeluaran dia selama ini. Iya, kayak bakar duit gitu. Dan orang juga kan selama ini kan nggak bisa bedain antara keinginan dan kebutuhan. Itu yang sebenarnya paling penting tuh di financial planning tuh. Keinginan dan kebutuhan. Contoh kayak sekarang ada lagi musim sepeda, musim ikan cupang, terus musim apa lagi ya? Musim tanaman hias. Layangan. Tanaman. Sebenarnya tanaman. Lu butuh apa enggak sih sebenarnya? Pertanyaan kan di situ sebenarnya kan. Malah ada temennya Julio kemarin cerita bahwa pengangguran beli sepeda. Apa? Gimana bro? Kenapa? Pengangguran beli sepeda tuh kan ibaratnya, iya kan? Ibaratnya kayak gitu kan. Itu orang kaya berarti. Nah banyak iya. Duit ya. Nggak gini, tapi savingnya masih banyak gitu. Ya gini loh. Kadang ya lu jobless gitu kan, jadi lu stres pasti di situ. Iya. Betul. Apa sih? Ya itu penting loh sebenarnya lo. Biar lu nggak gila ibaratnya. Iya. Penting itu. Karena dia buat hiburan sih. Iya. Abis dia beli sepeda dia workout, dia turun 8 kilo bro. FYI. Lumayan tuh. Iya. Lumayan. Iya. Jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya emang. Jadi jangan ibaratnya gimana ya? Lu nggak apa-apa saya hemat. Cuman saat lu gila, jiwa lu tuh udah suntuk, udah nggak bener lagi. Ya mau nggak lu spend aja nggak apa-apa. Asal bisa memperbaiki jiwa lu, jiwa dan pikiran lu tuh penting sebenarnya. Dan asal aman. Iya, asal aman ya, gak usah lu sampai minjem duit ke orang segala macam. Nah itu lu gila berarti. Jangan kayak gitu. Maksudnya ya sewajarnya. Iya.
sewajarnya aja lah maksudnya gitu. Kayak beli sepeda kan ya mungkin bermanfaat buat kesehatan dia turun 8 kilo kan temen lo. Yoi. Nah terus ada juga mungkin yang merah ikan cupang, wah biar dia pikirannya jernih apa, biar ada temennya. Iya biar nggak Ada stres tau. dia, lu coba Biar- lihat di Instagram dah, buset dah orang banyak yang jualan ikan cupang. Temen gue jadi ada yang jualan ikan cupang temen gue. Banyak. Ya siapa Terus tahu dia pas sepeda. ngadu cupang dapet inspirasi kan, lu nggak tahu kan. Nah iya, that's Biar nggak right. stres Jadi, coy, lu di rumah lu ngajak nggak ngobrol stres. cupang nanti, sumpah. Iya. Ngajak ngobrol ikan. Nah, ntar ikan cupangnya ngobrol balik ke malu kan. Bos, Ya, lapar Sebenarnya bos. di situ. Sebenarnya di situ sih financial planning itu gitu. Kalau misalnya pun apa ya, lu udah tahu nih mau gimana, terus lu jobless segala macam, lu stres, ya udah lu spend aja. Tapi ya spendnya ya jangan sampai orang lain keberatan dengan keberadaan lu juga gitu. Misalnya lu sampai minjem duit atau segala macam, nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Atau demi ini ya, demi kesehatan jiwa. Iya, kesehatan positif. Jangan Kayak gue, ganti-ganti knalpot tuh, berarti kan itu kan negatif kan. iya. Kayak gue kemarin sempet awal-awal tuh gue beli Lego tuh waktu awal-awal WFA tuh, gue sempet beli Lego. Gue beli Hot Wheels gue. Nah tuh beli Hot Wheels. Gue puzzle 3D. Oh, Sigma beli puzzle 3D. Lu dia beli apa dia? Tanaman kaktus. Somai ya? Kaktus tuh, kaktus. Oh beli kaktus ya? Di temen gue jual kaktus di. Jadinya. Di temen gue jual kaktus, ntar lu gue kasih tunjuk kamu, keren-keren. Ya lu tau nggak, karena gue WFH lama banget, kebun gue jadi kering. Ya lu nggak bawa ke rumah. Oh di kantor ya? Lagian iya di kantor. Ya lu nggak sayang sama tanaman lu sih. Kan gue WFH. Ya bawa pulang lah. Mana sih lu? Sayang. Ya Pak, lanjut. Oke, selanjutnya, nah ini kita ke bagian tips memilih financial planner sebenarnya. Apa aja sih tipsnya financial planner itu? Carilah rencana keuangan yang tersertifikasi. CFP. Nah, sertifikasi di financial planner tuh apa aja sih? Sertifikasi financial planner tuh ada CFP, ada RFP. CFP itu adalah Certified Financial Planner. RFP itu adalah Registered Financial Planner. Nah, CFP itu mereka yang udah menuntaskan pendidikan 4 modul. Kalau RFP itu Registered Financial Planner tuh yang mereka yang udah menyelesaikan pendidikan 2 modul. Nah, itu di Indonesia itu pemerintah hanya mengakui dari Financial Planning Standard Board atau FPSB sebagai satu-satunya badan pengelola sertifikat profesi perencana keuangan. Jadi mereka yang ngeluarin. Kalau di pasar modal kan ada namanya, dulu ada namanya panitia standar profesi ya. Oh, PSP. Ya, PSP. Nah, PSP itu dia menyelenggarakan ujian untuk sertifikasi pasar modal. Di mana di pasar modal itu ada 3, ada wakil perantara pedagang efek, yang kedua wakil penjamin emisi efek, dan yang 3 itu wakil manajer investasi. Sekarang tuh sama siapa ya yang untuk sertifikasi itu ya? Sama ini ya, Teach Me ya, sekarang ya? Bukan. Oh beda ya sekarang. Kalau WMI, PWMI kayaknya deh. Ya, sama asosiasi masing-masing ya sekarang ya. Iya benar. Asosiasi ya sekarang dipegang masing-masing. Harganya nah jadi itu terus. Nah cara itu jadi ya cari yang perencana keuangan tuh yang udah tersertifikasi. Kalau perlu kita ya tanya mungkin ke lembaganya dia beneran masih punya izinnya apa enggak gitu. Jangan sampai pas dicek nggak taunya izinnya udah angus 2 tahun yang lalu atau enggak. Jadi ya emang perlu dicek lagi. Jangan langsung percaya embel-embel CFP atau embel-embel RFP gitu. Jangan langsung percaya juga gitu. Kita perlu ngecek. Itu kan soalnya ada perpanjangannya kalau financial planner itu. Sama kayak WMI, WPPE, sama WPE. Mungkin standar profesi si OJK mungkin dari sana kali ya. Makanya ada batas. Kalau CFP itu kan ini bro, global. Ya nggak sih? Bukan ya global. Oh, maksud lo WMI mengikuti
mengadopsi gitu. Ya, mengadopsi peraturannya itu maksudnya ada ya sekalian mungkin bisa dapat uang tiap tahun kali ya atau gimana kan ada perpanjangan tuh ya. Ya, kan ada ini Andro, ada apa namanya update peraturan segala macam. Iya pasti ada kayak gitu itu. Ya wajar lah ya 1 juta setahun itu wajar. Murah kan 1 tahun mah. Lumayan. Selanjutnya kita cari financial planner yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada perencana keuangan yang melayani pelanggan individu atau keluarga dengan penghasilan di bawah 10 miliar per tahun. Ada juga 10 miliar per tahun. ini gue dari Everest ya, Everest Oh. Lifeguard nih, Life Guide. Terus ada juga perencanaan keuangan yang hanya melayani pelanggan dengan penghasilan di atas 10 miliar. Ada juga perencana keuangan yang fokus pada konsultasi di bidang pilihan investasi, asuransi, bisnis pajak, dan sebagainya. Jadi harus di kebutuhannya kita mau apa nih? Kita mau investasi, kita mau perencanaan keuangan kita yang bolong-bolong itu, yang pendapatan kita besar, tapi kita nggak bisa ngaturnya. Jadi harus dicari sesuai kebutuhan kita masing-masing. Artis yang pakai Apa? Artis yang pakai yang gue tahu tuh Raditya Dika tuh pakai financial planner dia. Oh, terus ada lagi nggak yang lo tahu siapa? Gue baru denger dari dia sih. Maksudnya denger di podcastnya si Raditya Dika juga. Nah, terus dia kayak ngasih testimoni bahwa ya dia tuh kayak apa istilahnya ya finansial dia terstruktur dengan baik gitu dengan financial planner ini. Pokoknya dia detail sih sampai ke uang sekolah anak nanti gitu loh, kayak sampai ke uang kebutuhan sehari-hari gitu, uang buat happy pos-posnya. Iya, betul. Jadi emang financial planner itu ya untuk perencanaan keuangan lo kan gini loh ya, uang anak untuk sekolah, uang pendidikan segala macam. Itu kan biayanya nggak sama kayak kita di waktu tahun 2020 untuk tahun 2050 itu nggak sama. Bener, angkanya. Inflasi pendidikannya tuh bisa 2 kali lipat dari inflasi biasa. Gila sih emang. Parah sebenarnya. Kacau. Mana uang kuliah? Adik gua dong curhat dong. Uang kuliah beberapa universitas lah ya. Dia nggak mau ngurangin ngasih diskon gitu, kayak kan ada yang ngasih potongan 20% atau 10% lah kali. Ini dikuranginnya 5%. Nggak berasa. Terus ada yang ngasih kompensasi berupa, misalnya nih ya selama COVID ini ngasih kompensasi berupa pulsa gitu. Ini tapi enggak. Nah, itu jadi perencanaan untuk pendidikan itu penting banget sih menurutku. Buat pendidikan. Lumayan itu soalnya. Iya. Nah, terus yang ketiga itu cari tahu tarif yang dikenain. Nah, itu penting sih kalau untuk tarif yang dikenain terus sekali konsultasi lu berapa. Kalau yang sorry itu saya yang kena kasus kemarin kan kalau setahu gue sekali konsultasi itu 3 juta setahu gue. Sekali konsultasi. Setahu gue 3 juta sekali konsultasi. Kalau misalnya mau ada tambahan lagi, tambah lagi duitnya. Jadi nggak 3 juta lagi, tambah lagi segitu. Gue pikir kayak per case gitu nggak sih? Maksudnya yang gue tahu dari yang kemarin, misal lu punya case kayak ini ada warisan, terus kira-kira ininya kayak gimana? Diapain? Pakai diapain gitu ya? Itu mereka gue baru tahu kalau per ini malah apa? Kasus. Per case itu kasus maksudnya ya, bukan? Iya, kasus. Bukan per kasus ya, tapi per apa namanya? Kayak per. Ya, kalau nggak ada kasusnya gimana? Kalau dia cuman bilang saya punya uang sekian gitu, ya maksudnya ya. Pakai diapain ya? Juga iya. Per kasus juga sih sebenarnya itu. Terus per kasus dan bisa kontinu. Gitu. Soalnya sekarang dia ya mungkin dia ngasih advice-nya dicicil-cicil kali. Nah iya maksudnya tuh kayak dalam ada sebulan kayak ke depan. Maksudnya bukan kayak per 3 bulan gitu. Tapi per pertemuan kan kayak yang lo bilang tadi.
Iya sih kayaknya. Terus di-guide, Salah bener-bener ya. di-guide dan dikontrol gitu. Jadi ada fungsi kontrolnya juga sih financial planner itu. Lu udah bayar ini lu, udah alokasi belum buat pendidikan gitu. Kayaknya ada deh. Nah, lu mau lahiran 80 juta, nah lu siapin. Nah, Ya kan, kayak gitu. woi, lu cicilan bulan ini udah taruh belum lu 1 juta lu buat ntar di bini lu gitu. Kayaknya ada kali fungsinya, fungsi reminding. Enggak, tapi ini sebenarnya sih cuma suggest doang sih, yang laksana tetap kita. Seharusnya seperti itu ya, seharusnya. Iya. Iya. Seharusnya seperti itu. Dia cuma suggest doang, nggak Suggest doang. boleh take action apapun. Iya, cuman reminder gitu paling. Reminder ya boleh mungkin. Mungkin ya, gua nggak tahu, soalnya gua nggak pernah pakai financial Iya planner. sih kali ya. Kali ya. Dalam juga ya. Mungkin ada yang pernah pakai, bisa di-share sih di komen. Masalahnya kita Nah, terus nggak punya 10 kenapa? miliar. Akan. Amin. Nah, terus selanjutnya adalah mintalah contoh financial plan yang pernah dibuat. Ini oke sih sebenarnya. Bisa. Katanya financial planner, lu pernah buat nggak? Oh ya, saya pernah buat klien A kayak gini. Dia punya cash gini. Klien tapi B dia punya cash kayaknya gini. iya, kalau hanya disebut klien A, klien B boleh, tapi kalau di expose namanya gitu kayaknya nggak sih. Iya benar. Nggak mungkin kalau di expose namanya. Dia biasanya cerita tentang nama A, tentang nama B, tentang nama C. Cashnya beda-beda. Ada yang punya utang 20 miliar, pendapatannya cuman sebulan cuman 20 juta. Ada yang kayak gitu kan. Gimana cara ngelunasinnya segala macem. Ada yang punya kartu kredit tapi 20 biji. Ada yang punya macam-macam lah masalahnya. Orang tuh ada aja sebenarnya masalahnya. Karena mungkin kita kayak gini ya, jadi kita ngeliat kacamatanya tuh, masa sih ada orang yang kayak gitu? Kita jadi ngeliat kacamata tuh kayak gitu. Sebenarnya sih banyak. Ada yang orang udah umur 30-an, udah mau nyampe 40, dia belum punya tabungan untuk anak ya segala macam. Ada yang kayak gitu. Masuk, iya kan, banyak yang gitu-gitu. Bisa. Makanya dibuatin contoh gitu. Maksudnya, ini ada nggak yang mirip kayak saya yang pernah kalian buat gitu? Oh ini ada Pak, ini. Dari profil ini kan, profil finansial. Iya, profil finansialnya. Resiko. Orang juga, kalau financial planner juga, kalau yang bagus juga pasti ngeliat profil risikonya si orang itu sih, yang di financial planning sama dia gitu. Orangnya ini nggak berani ambil resiko gitu ya, nggak mungkin lah dia invest. Oh bapak sebaiknya sarannya di investasi saham aja. Oh nggak mungkin, pasti dia pas sahamnya turun ngamuk pasti orangnya. Yang paling aman emang harusnya dia, kalau misalnya dia bukan risk taker ya yang aman-aman lah, obligasi atau reksadana pasar uang segala macam. Yang penting tuh si financial planner-nya ya pasti bisa jelasin sih ya, masa nggak bisa jelasin kayak gitu doang. Nah terus pilihlah perencanaan keuangan yang independen. Nah ini penting nih. Kalau kasus yang ada kan dia sebenarnya nggak independen amat ya. Dia terafiliasi terhadap suatu perusahaan sekuritas tertentu gitu. Ingat nggak? Gimana? Sekuritas tertentu? Iya. Kan kalau kayak Joska kemarin kan dia ini kan, dia transaksi saham segala macem. Nah itu kan dia transaksinya di Philip Sekuritas. Dia suggest kliennya untuk transaksi di Philip Sekuritas gitu. Nah, sebaiknya emang kalau misalnya perencanaan keuangan itu dia nggak terafiliat sama siapapun, harusnya. Jadi tergantung dari si kliennya, gue mau investasi saham, ya udah terserah bapak mau di mana aja, asal investasi saham gitu. Pilih bapak pilih deh yang ibaratnya brokernya yang paling enak, diajak ngomong, salesnya yang paling bisa diajak ngomong, bisa diajak curhat segala macam. Kalau misalnya dia pakai jasa broker ya, cari yang yang bisa diajak jadi teman curhatnya dia lah. Kalau misalnya lagi senang susah, jangan pada saat susah ditinggal, pada senang doang ya dia temeninnya. Saat susah ditinggal. Iya, ada loh yang broker kayak gitu, dia susah jadi tinggal, jadi senang. Bro, trading lagi bro, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, terus juga cari
cari tahu track record perencana keuangannya kayak gimana gitu. Soalnya track record itu kan penting ya untuk kedepannya. Track record itu bisa ngukur personalitasnya yang tadi udah gue sebutin tadi, latar belakang keluarga, pekerjaan, utang, preferensi investasi, tabungan, itu perlu diungkapin, perlu dicari-cari semua. Pilih juga perencana keuangan yang mau ngedengar paparan Anda ketika mengungkapkan kondisi keuangan. Ya datang-datang misalnya, Pak, saya punya utang 50 miliar. Pendapatan saya cuma 10 juta, gimana ya Pak cara ngelunasinnya? Ya jadi pertanyaannya kenapa dia bisa punya utang 50 miliar, kan itu perlu digali lebih lanjut kan, kenapa dia bisa utang segitu banyak segala macam. Terus juga dia bisa ngasih masukan di luar ekspektasi kita gitu, misalnya Pak saya mau pensiun umur 40 nih, gimana caranya ya, misalnya dia orang kayak gitu. Tapi risk profile dia tuh orangnya ya ini nggak mau ambil resiko. Saya mau pensiunnya cepat, tapi saya nggak mau ambil resiko yang besar. Gimana caranya ya? Itu pasti ada solusinya tuh kalau kayak gitu-gitu tuh. Oh Bapak buka aja kontrakan yang banyak gitu. Kontrakannya 50 pintu terus segala macam. Bapak kan dapat uang banyak nih. Bapak buka kontrakan aja. Uang nanti bisa buat pensiun Bapak nanti. Misalnya kayak gitu. Iya, jadi juragan kontrakan misalnya. Bapak buka toko sepeda aja gitu. Ah iya. Hari ini jual 5 juta, besok udah 5 juta 100, ya kan? Besoknya lagi udah 5 juta 200. Cuan everyday. Cuan everyday, ya kan? Hari Senin harga naik, ya kan? Udah bukan properti lagi sekarang, harga sepeda yang kayak gitu. Besok harga naik. Anjay. Nah, terus juga perencana keuangan tuh dapat memberikan masukan yang tepat sasaran gitu. Didukung sama riset yang kuat juga. Harusnya sih gitu, dia ngerti makroekonomi, ngerti produk investasi, ngerti produk asuransi, ngerti waris, ahli waris, semuanya harus bisa ngerti. Soalnya emang itu ada materinya, nggak cuma soal investasi doang. Semuanya dia harus bisa. Itu namanya perencana keuangan. Ya makanya mungkin mahal ya, karena dia Enggak. merencanakan keuangan tuh dari A sampai Z gitu loh. Nah, terus yang terakhir, pastikan Anda hanya berkonsultasi, bukan meminta jasa pengelolaan aset. Ini penting banget. Penting banget ini. Jadi lu cuma berkonsultasi sama mereka, lu nggak minta, tolong dong, nih gue punya data 100 juta, lu tolong dong kelolain. Ya misalnya ada punya uang gitu, uang 50 juta, tolong dong kelolain uangnya. Nah itu salah alamat, bukan datang ke financial planner. Kalau misalnya lu pengen dana lu dikelola, uang lu dikelola, ya datanglah ke manajer investasi atau namanya aset manajemen. Di sana emang tugasnya aset manajemen atau manajer investasi mengelola uang Anda untuk dibelikan investasi. Itu yang benar, kayak gitu. Jadi Pak, saya punya 100 juta, saya mau investasi yang untungnya gede nih, di mana ya? Atau ya marketingnya nyebutin, oh Bapak datang sini nih, datang ke manajer investasi aja. Investasi manajer investasi yang benar yang mana ya? Yang bagus yang mana ya? Ya Bapak cari aja yang 10 besar. Iya, suggest. Bapak cari aja yang punya AUM 10 besar di Indonesia siapa gitu kan. Ya yang jelas sih perusahaan-perusahaan kecil nggak masuk di situ ya kalau suggest kayak gitu. Ya bisa aja dia punya pertimbangan khusus juga kan gitu. Ya, cuma AUM. Tapi jangan pilihannya jangan cuma 3 ya, asal ntar kalau pilihannya 3 ya kemungkinan besar dia jangan kerja sama lagi masih aset manajemennya atau apa atau insurance apa dia kerja sama. Kalau bisa sih dia ngerti gitu loh produk investasi dari aset manajemen itu apa, produk investasi, produk asuransinya sih, asuransi jiwa, asuransi apalah misalnya dia ngerti itu produknya tuh apa aja. Bisa. Nah, mungkin kita langsung lanjut ya ke market preview habis bahas tentang soal financial planning. Kita refresh dulu perkembangan market sekarang kayak gimana. Dan gimana teman-teman? Hari ini gila ya. Anjay. Sudah pada untung teman-teman. Sudah pada untung teman-teman. Jual Bagaimana kabar portofolio kalian teman-teman? Gue baru mulai trading lagi nih minggu ini. Enak sih marketnya. Enak ya. Alhamdulillah. Dia gimana dia? Alhamdulillah cuan Pak. Portofolio. Alhamdulillah. Cuan apa tuh tadi tuh? Banking. Apa? Banking. Cuan apa tuh?
Banking, oh, alhamdulillah ya. Apa BRIS ya, Bagus, BRIS. BRIS. Enggak BRI sih tadi itu Oh, gua. BRI, bagus. Oh. Lo emang apa BRI hari ini naik lagi. Naik 5% Pak, hari ya ini. Allah, gua Oh. langsung, aduh, tenang hati BNI gua liatnya. BNI naik 7%. Bank Mandiri, bank lo tuh naik berapa persen? Gue lupa tadi. Banknya siapa? Bang gue. Julio. Gue udah jual. Julio punya ini. Ya, udah 6150. Lu beli aja besok lagi. 6150 bisa. Anjay, gue jual 58 coy. Nah, gue punya dari berapa ya? 4.000 ya. Oke. Kita mungkin bahas dari ISG-nya dulu ya. IHSG. IHSG gila sih. Tebakan kita bener lagi Wok ya. Bullish lagi. Gue ya bener ya? Iya, gue enggak. Sideways gue. Lu bilang satu kan, gue bilang naik lagi yang minggu lalu. Dan tebakan gue bener. Kali ini naiknya nggak main-main ya. Udah 5.233. Udah tinggal sekitar 15%-an lagi dari awal tahun. Portofolio gue pribadi udah tinggal minus 4%. Portofolio gue pribadi. Lumayan ya. Iya. Yang lagi parah-parahnya tuh gue pernah minus 33%. Gue tinggal dikit kali ya berarti juga ya. Iya, mungkin udah tinggal dikit soalnya marketnya lumayan gitu loh. Gue tinggal pegang Bank BRI sih. Nah, apa-apa BRI. Oke lah, BRI mah. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, sekarang udah 5.233. Ini mau sampai mana ISG bergerak? Ya. Seperti yang sudah kita lihat, kayaknya Dow Jones hari ini naik lagi ya. Ini kan udah ketutup nih, yang gap yang ini. Sekarang tinggal gap yang ini ya, yang belum. Ya kan? 54 ya? Iya, 5.400-an lah. 5.300 sampai di 5.000. Bentar. 5.500 lah kira-kira, udah tinggal di situ yang belum ditutup. Hijau lagi nih Dow Jones. Hijau lagi Dow Jones ya. Eropa juga ya. Wah, berarti besok cuan lagi dong nih gue. Amin. Cuan enggak sih, gue minus. Gue minus 16 berarti di Bank BRI. Aduh, ini ada yang masang lagu Tenda Biru lagi. Mohon maaf ya pemirsa. Nah, menurut lo gimana nih untuk hari Rabu, Kak, untuk hari Kamis, Jumat, dan minggu depan, menurut lo gimana nih? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Yang pertama, mungkin Sigma dulu coba. Apa ya? Gue biasa lihat. Kira-kira menurut lo bakal lanjut naik lagi nggak? Bisa, tapi ada koreksi tipis dulu sih. Koreksi tipis minggu ya? Ini ya? Minggu ini. Oh ya, mungkin kira-kira hari Jumat. Ini ya, hari Jumat ya mungkin ya koreksinya ya. Karena biasanya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis naik, Jumatnya koreksi. Biasanya kayak gitu. Iya kan? Tapi kemarin Jumat. Kalau dia kemarin Jumat naik ya? Yang kita ini kan lu bilang koreksi tuh. Tuh naik tuh, Bro. Nah, naik ya? Dia gimana dia? Dia gimana dia? Kalau gua turun Wok tanggal 7. Iya. Hah? Turun tanggal 7 benar. Coba. Tanggal 7. Dia gimana dia untuk ke depannya? Kalau menurut gua sama kayak Sigma ya, ada koreksi dikit buat ada yang profit taking. Kan lumayan kan naiknya dari kemarin sampai hari ini tuh. Kayaknya sih Jumat agak koreksi. Besok Kamis naik sedikit, Jumat agak koreksi. Turun. Senin lanjut naik. Iya. Wah, Anda sudah bullish sekarang ya? Sudah tidak beres lagi Anda sekarang ya? Sudah termakan euforia Anda. Tapi emang anomali sih Agustus ini kayaknya. Kan biasanya Agustus hampir pasti merah gitu kan. Nah, gue kan pernah itu nge-tweet tuh yang hari waktu awal bulan Agustus kalau nggak salah. Di Agustus itu emang selama 10 tahun terakhir 50-50.
sebelum tahun 2014 itu emang turunnya banyak yang turun itu. Setelah 2014 ke berapa itu ternyata ya lebih banyak yang naik dibanding yang turun. Nah, jadi selama dari tahun 2010 sampai 2019 kemarin itu antara naik sama turunnya hampir 50-50. Agustus. Iya, di Agustus. Selama 10 tahun terakhir loh. Karena pas di tahun 2017, pak 2016, pak 2018 itu gua agak lupa. Itu malah justru di Agustus ISG-nya naik. Iya. Jadi ada kayak semacam perubahan apa sih tren gitu loh sebenarnya. Nah, makanya that's why ini Agustus malah kan dari awal tahun gue hitung-hitung kayaknya udah naik 1,6% kayaknya ISG. Dari awal tahun. Iya, enggak, dari awal Agustus, sorry. Sampai month to date. Iya. Itu sekitar naik 1,6%. Di Juli itu naik 5% di Juli. Iya sih, bener. 1 week udah 2% seminggu terakhir. 1,6%. Oke. Nah, menurut lu ada saham-saham kira-kira lu yang perlu dilihat tuh apa aja sih kira-kira? Lu ada rekomendasi saham nggak kira-kira? Kalau gue sih lebih konsen sama Porto ya sekarang. Jadi ada 2 saham yang emang lagi pengen gue fokusin banget lah, itu si Waskita sama PTBA. Jadi gue lagi tradingin 2 itu aja sih. Waskita lagi ini lagi ya? Naik lagi apa gimana? Waskita belum ya? Naik lagi. Lagi baru rebound lagi ya. Kemarin kan turun tajam tuh di lagi. akhir. Iya, baru rebound lagi ya. Anjay, PTPP udah naik jauh. Iya, udah naik. Gila anjay. Udah 1.010 lagi. Gue pada cut loss tuh di awal Agustus kemarin. Gue telat banget, sumpah. Ini harus masuk 800. Gue PTBA juga punya, sama kayak Sigma. Gue PTBA juga punya. Cuman gue PTBA juga punya, gue pribadi. PTBA itu supportnya di kisaran 2000-an ya? Iya nggak, Mak? Berarti sekarang dong? Iya, 2000-an. Jadi nggak 2060, 2000. Trading pendek aja sih. 60 poin doang, bro. Tapi ada tapinya nih. Lo tau nggak harga batubara berapa sekarang? Berapa 51. 50-an kan? Ekonomi Cina lagi jatuh. Mulai pick up kan? Nah, that's right. Iya, kemarin kalau laporan keuangannya bagus juga kan ya? 49 deh hari kemarin terakhir. Iya, yang mana tergantung. Nah, kalau misalnya si ekonomi Cina pulih lagi, nggak balik normal sih, balik ke 3%, 4%, atau 5% lah, gue sampai nyampe 6%. Itu kan pasti aktivitas ekonomi jalan lagi tuh. Nah, kalau misalnya aktivitas ekonomi udah jalan lagi, dia mulai dia kan samain pakai konsumsi batubara dalam negeri dulu kan, karena masih banyak. Nah, kalau misalnya dia udah membutuhkan konsumsi batubara dari luar negeri atau dia butuh impor batubara lagi, nah disitulah saatnya batubara untuk pick up lagi harganya. Menarik nih kalau ada kayak apa ya, research sensitivitasnya gitu kan, mereka naik berapa persen, terus ke PTBA-nya berapa gitu. Soalnya kan waktu tahun 2016 kemarin, lu inget lah, gua nggak sempat nyicipin sih kegilaan itu, yang pas harga batu bara dari 50 ke 100 itu kan gila banget sebenarnya. Iya, gue tahu tuh. Itu bukannya sampai bumi juga gerak ya waktu itu? Iya, bumi dari 50 ke 500. Iya, itu kan gila banget. Tuh gue ikut tuh. Iya, Indika Energi dari 100 ke 4.000 puncaknya tahun 2017 atau 2018. Guys, BBTN ada yang lihat nggak guys, BBTN? Enggak. Anjir, kenceng banget coy. Iya, BBTN juga. Ini karena apa nih? Itu properti. Gue rasa BBTN-nya ini juga tahu, lumayan tahu dia. Kayaknya. Yang bisa, ibaratnya yang bisa ngasih KPR secara normal lah ya, Bang, itu BBTN. Bukan BBTN doang sih, tapi ya BBTN gitu, yang gede.
Maksudnya yang bisa ngasih porsi kredit KPR. Gua rasa sih gitu deh. Karena bank-bank lain pada nahan, BBTN kagak. Tapi kalau untuk small medium enterprise sih SBRI masih jalan ya, masih lanjut terus. Kalau untuk yang Bank BRI, Bank Rakyat. Iya. Untuk kredit UMKM masih jalan terus dia. Jalan UMKM. Iya sesuai keunikan masing-masing juga ya berarti. Iya. Gue baca di CNBC Indonesia kemarin, anjir BRI itu ternyata minjemin duit ke warung. Ya emang bro, UMKM kan. Anjir juga, gue mikir, lah iya ini mah pasti cuan ya, mau gimana pun juga NPL-nya juga kecil, lah dia jualan. Enggak, itu kayaknya ya ngaruh sama yang, lu tau gak sih yang pemerintah ngasih kucuran ke bank-bank besar itu, tapi harus balikin 3 kali lipat. Nah mungkin bank-bank itu kan juga harus muter-muter otak juga kali gimana cara balikinnya lagi. Tapi mereka udah ada caranya maksudnya kayak si BRI itu, dia BRI punya platform. Platform memang. Ada Pinang, pinjaman tenang, ada Ceria kalau nggak salah, tapi gue lupa Ceria itu apa ya. Pinang yang gue pernah ada pinjaman tenang gitu. Pinang. Jadi dia nggak perlu bayar bunga berapa bulan gitu. Nanti setelah berapa bulan baru dia bayar bunganya. Enaknya di situ sih sebenarnya. Nggak perlu bayar pokok paling maksud lu? Iya, bukan nggak punya bayar pokok, nggak perlu bayar bunganya dulu. Bunganya nanti aja belakangan gitu. Ya. Bisa belakangan. Bang. Nah terus mungkin nih WNTR yang roller coaster kemarin barengan sama MDK sih ya. MDK juga kemarin harga masa langsung turun banget kan. Gila iya. Ini sebenarnya udah kita bahas di episode 30 kemarin kan ya. Kalau harga emas tuh bakal koreksi emang. Ya terbukti sih ini 3 hari berturut-turut turunnya luar biasa banget. Udah di bawah 2.000 lagi harga emasnya. Tapi ya seperti yang kita bilang ya kayak harga emas meskipun koreksi kemungkinan besar masih akan naik lagi. Gue rasa sih. Iya kita kira kayak gitu ya. Ya selama suku bunganya masih rendah The Fed-nya ya tetap akan berlanjut. Nah ini juga gue bingung ya, WNTR ini kan sebenarnya batu bara ya. Cuman karena dia ada tambang emasnya, jadi dia ngikut-ngikut tuh. Iya, pas harga emasnya naik dia ikut naik, pas harga emas turun dia juga ikut turun. Jadi lucu juga sebenarnya ya ini. Harus dilihat nih breakdown dulu dia berapa pengaruhnya si emas ke konsolidasi. Tapi dia kontribusi terhadap revenue kalau nggak salah cuma 12% beberapa gitu, kalau nggak salah ya, seingat gue. Yang gede masih alat berat sama. Iya masih alat berat, kontrak pertambangan lah masih yang besar tuh. Nah ini kita lihat BNI juga. BNI gokil deh, udah 5.125 sekarang. Naik 7% hari ini. Kemudian KF, ini saham-saham yang rame banget dari pertengahan Juli kemarin. Udah ada yang punya sekarang. Ada yang mau targetnya di 4.000. Gila gue bilang. Apaan? BNI? KF. Oh sorry, KF. Iya. Jadi ada tuh di Twitter tuh gue lihat ya. Ini gimana nih? Dia nanya gimana? Kan saham KF disuspend. Dia nanya, ini gimana ya? Gimana itu sambil nunjukin portofolio dia yang dia beli di 900, sekarang harganya udah 3.200-an. Kan anjir ya? Iya bingung sih. Terus gue baca-baca di situ katanya, nggak dijual aja bagaimana itu. Wah, mungkin bisa nyampe 4.000 kali ya, kata dia begitu. Gue nggak tahu ya dia dapat info dari mana kalau nyampe segitu lagi. Kalau secara resisten sih iya di 4.000. 3.800 tahu gue sih si KF ini. Kalau gue jadi dia mau gue jual. Profit taking dikit lah nggak apa-apa, jangan greedy amat. Iya, gila 900 coy. Ntar kalau tiba-tiba nggak nyampe 4.000, malah hilang. Nah terus ini gue punya juga YNKP. YNKP ini lumayan. YNKP gue beli di sekitar 6.000, di sekitar 7.600-an. Sekarang udah 9.000, lumayan. Lumayan banget ini. Ini YNKP ini tahun ini bagus kinerjanya, makanya dipertanggungjawabkan lah kenaikan harganya dia gitu. PV dia juga sekarang masih 0,8 sih.
Jadi at least kalau ke 12.000 mungkin masih bisa, mungkin. Ada saham yang ini lagi nggak selain tadi Sigma? Lu tadi itu ya, BRI ya? Oh, gue sama ITMG sih. ITMG masih gue juga. That's right. ITMG tuh anjir. Adaro. Iya, ITMG tuh anjir, sumpah. ITMG, lu tepat banget lu, Mak. Iya, ya gue masih ada di 12.000 gimana dong? Tadi yang 2000-an itu PTBA ya? Iya, Iya, PTBA. PTBA. Itu PTBA sih menarik sih menurut gue. Tapi ini ITMG, ini kan Sigma nyangkut 12.000, sekarang 8.000. Lu lihat dong, berapa dia? 24.000 coy. Oh iya. Apanya? Juga, ya. Maksudnya highest-nya. Waktu pas lagi jaya-jayanya, belum 24.000, rebound ya. 28.000. Iya, belum ada kemarin padahal ya. Iya, belum ada apa-apanya, Mak. Nah, itu Sigma kalau misalnya Sigma balik lagi ke 28.000, wah udah 100% udah ininya, untungnya. Itu 24.000 bukan yang pas zaman batu bara berjaya juga ya? Enggak ini tahun 2019. Kok kayak gitu mulu ya? Ada apa ya? 2019 itu masih. ITMG ini nggak sih BUMN? Enggak ya? PTBA doang ya? Kan. ITMG punya Thailand. Nah, bahkan di puncaknya dulu tuh dia pernah nyampe 55.000 kan? Tuh 2016 bottomnya tuh di situ. Iya. Lu bayangin 4.000 kayak gambar gunung anak TK nih, mantap kan? Iya ya. Tapi secara garis besar sih dia beres sih. Iya. Cuman kalau secara dari tahun 2016 dia bullish, ada terus supportnya. Sekarang lagi beres. Yang nggak di-supportnya amat sih emang, cuman lagi konsolidasi. Tapi ini worth it menurut gue. Untuk diperhatikan. Jauh banget ya dari 50.000 ke 7.000 udah gitu nggak ada stock split juga kan selama jauh 10 tahun. Nah, tapi lu lihat dulu kenapa nih perusahaannya kenapa? Gitu. Ya karena harga batu baranya turun, Itu aja, simple. PTBA nggak kayak gitu. PTBA nggak kayak gitu. Ada orang dia lebih di-maintain kali ya. Pak, iya Pak, jangan lama-lama Pak. Oh iya. Yaudah mungkin itu aja ya. ISG kemungkinan besar untuk minggu depan masih akan melanjutkan penguatannya dengan di hari Kamis atau Jumat mungkin akan mengalami koreksi. Kita akan berjumpa kembali di episode Rakyat Kapitalis berikutnya. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.